Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikum untuk mengetahui perbedaan antara hardware yang terdapat pada komputer PC dan juga pada laptop. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktikum yang pertama, yakni untuk mengidentifikasi hardware yang terletak pada PC. Nah, langkah yang pertama, tadi kita telah melaksanakan pelepasan casing. Kemudian selanjutnya kita akan melepaskan hardware pada kerangka CPU. Nah, ini adalah hardware atau perangkat keras yang pertama, yakni heatsink fan, yang fungsinya untuk mendinginkan prosesor dan juga menstabilkan kinerja prosesor. Kemudian, untuk perangkat yang kedua ini adalah hard disk. Jadi, hard disk ini adalah sebagai media penyimpanan data yang permanen, di mana data tak akan hilang sekalipun listriknya mati atau padam. Kemudian, perangkat keras yang ketiga, yakni adalah motherboard. Motherboard ini merupakan tempat berbagai komponen elektrik dan sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada komputer PC. Perangkat berikutnya yang terletak pada PC, yakni adalah CD atau DVD-ROM. Nah, CD atau DVD-ROM ini memiliki fungsi untuk membaca dan juga menulis pada CD atau DVD. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya, perangkat keras atau hardware yang ada pada PC yakni adalah power supply. Baik. Ini bentuknya power supply. Jadi, power supply ini berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik ke komponen lainnya yang terdapat pada PC komputer. Nah, selanjutnya kita akan membedah pada motherboard. Ada beberapa komponen yang penting untuk diketahui. Komponen yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan salah satu media penyimpanan, namun bedanya dengan hard disk, data pada RAM bersifat sementara. Kemudian ini adalah prosesor yang merupakan otak atau sentral dari sebuah komputer yang melakukan pemrosesan seluruh kegiatan. Baik, selanjutnya ada slot input-output, mulai dari slot input untuk keyboard dan juga mouse, dan juga ada slot output untuk VGA. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan hardware yang berada pada laptop. Langkah yang pertama, sama seperti tadi, kita akan melepaskan bautnya terlebih dahulu. Yang perlu menjadi perhatian adalah kalian harus menyimpan secara hati-hati bautnya agar tidak hilang, sehingga memudahkan untuk merangkai kembali PC ataupun juga laptopnya. Ini adalah perangkat keras yang pertama, yakni keyboard. Nah, keyboard ini merupakan input device yang berfungsi untuk memasukkan teks yang berupa huruf, angka, karakter, dan juga tanda baca. Nah, ini adalah bagian belakang atau bagian bawah dari keyboard itu sendiri, yang merupakan input device. Nah, yang membuat berbeda antara laptop dengan PC komputer adalah adanya input device touchpad, di mana touchpad ini juga merupakan alat masukan yang perintahnya sama, kurang lebih sama seperti keyboard. Namun di sini fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor. Nah, selanjutnya ada layar monitor yang merupakan perangkat keras output device, di mana dengan adanya layar monitor memungkinkan kita untuk melihat keluaran berupa gambar, video, ataupun data berupa kata, angka, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih. Ini adalah baterai. Baterai ini berfungsi untuk menampung daya listrik dan menyalurkan ke komponen yang lain pada laptop. Baterai ini memiliki fungsi yang sama dengan power supply yang terdapat pada komputer PC.
Jadi harus ingat ya letak posisi dari baterai pada laptop. Nah, perangkat yang berikutnya setelah baterai, kita akan beralih ke media penyimpanan, yakni seperti yang para praktikan sudah ketahui, ini adalah hard disk. Hard disk fungsinya sebagai media penyimpanan, di mana sifatnya adalah datanya permanen sehingga tidak akan hilang ya, walaupun terjadi pemadaman listrik ataupun sumber arus listriknya terputus, jadi datanya tidak akan hilang. Yang selanjutnya, kita ada CD dan DVD ROM. Jadi fungsinya masih sama seperti pada PC tadi, yakni untuk membaca dan menulis pada CD atau DVD. Nah, bedanya adalah bentuk CD dan DVD ROM pada laptop itu lebih pipih atau lebih tipis dibandingkan CD atau DVD ROM yang terdapat pada komputer PC. Hal yang serupa juga sama untuk heatsink fan, dia bentuknya lebih tipis atau lebih pipih. Nah, fungsinya juga masih sama, yakni heatsink fan ini untuk mendinginkan prosesor sebagai otak dari sebuah komputer ataupun laptop. Sekarang kita lihat motherboardnya. Ini adalah motherboard yang terdapat pada laptop. Nah, pada motherboard ini bisa dilihat ada beberapa perangkat elektrik. Nah, para praktikan juga bisa lihat ya di sini. Kita lihat ada beberapa slot ya. Ada beberapa slot yang dimiliki oleh motherboard seperti slot RAM dan slot USB, dan juga ada prosesor yang merupakan otak dari laptop itu. Nah, demikianlah praktikum hardware untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu kembali pada praktikum berikutnya. Terima kasih.